Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak PP, pengajar praktek, dan juga para fasilitator. Perkenalkan kami dari kelompok 328A dan juga 328B. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan kegiatan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya Ibrahim Amin Muazzin yang nantinya akan bertindak sebagai observer, akan dibantu oleh rekan saya. Yang pertama adalah Butina, silakan Butina. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Saya Tina Agustin dari kelas 328B. Di kegiatan coaching ini saya bertindak sebagai coach. Terima kasih. Selanjutnya Bu Nanda. Baik, terima kasih Pak Ibra. Perkenalkan, saya Nanda Dini, peserta CGP dari Angkatan 11. Hari ini bertindak sebagai coaching. Terima kasih. Terima kasih Bu Tina dan Bu Nanda untuk kesempatan memperkenalkan diri. Baik Bapak Ibu yang menyaksikan kegiatan ini, kegiatan demonstrasi konseptual ini bertujuan untuk melatih dan juga mendokumentasikan terkait dengan kegiatan observasi, terutama dalam hal coaching. Ya, nantinya saya akan sebagai observer akan memberikan beberapa pertanyaan dan juga mendampingi coach dalam kegiatan coaching nantinya. Baik, bisa kita mulai ya, Bu Tina sebagai coach. Bu Tina, saya selaku observer akan memberikan kegiatan pra-observasinya terlebih dahulu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama, Bu Tina, kita tahu bahwa kompetensi dalam kegiatan coaching ini kan ada 3. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian terkait dengan mendengar aktif, dan juga yang terakhir yaitu pemberian pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, Bu Tina, dari kegiatan coaching nanti yang akan dilaksanakan, mana kira-kira kompetensi apa yang nantinya ingin dikembangkan oleh Bu Tina? Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Harapan saya sih dari ketiga kompetensi itu bisa saya kembangkan semua Pak, karena ketiga kompetensi itu adalah saling berkaitan antara satu dengan lainnya untuk menghasilkan sebuah kegiatan coaching yang bisa berhasil dengan baik, begitu Pak. Baik, Bu Tina. Dari ketiga kompetensi tadi, Bu Tina mengharapkan semoga ketiganya memang bisa berjalan dengan baik nantinya. Iya. Terus kemudian untuk pada tahap saat ini, Bu Tina sendiri merasa bahwa diri Bu Tina sebagai coach ini sudah mencapai pada titik kompetensi yang unggul yang apa sih Bu Tina, kalau boleh tahu? Iya, harapannya memang ketiganya ya Pak, tapi karena kita tahapnya ini masih belum menguasai secara sempurna, jadi kompetensi yang sudah bisa itu adalah di mendengarkan aktif dan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach untuk menggali dari coach sendiri sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, terima kasih Bu Tina. Pertanyaan terakhir sebagai pengawal untuk kegiatan coaching ini. Apa sih yang sebenarnya Bu Tina harapkan dari kegiatan coaching ini, Bu Tina? Harapannya dari coaching ini saya bisa membantu sesama rekan sejawat pada teman untuk menghadapi dan menyelesaikan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, Pak. Gitu. Baik Bu Tina, semoga nanti dalam praktek kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Baik Bu Tina dan Bu Nanda, saya selaku observer akan memantau kegiatan coaching yang berjalan. Untuk waktu kegiatan coach bersama coach, saya berikan waktu sepenuhnya. Monggo Bu Tina dan Bu Nanda, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Selamat pagi Bu Nanda. Selamat pagi Bu Tina. Bagaimana Bu Nanda kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini
kegiatannya cukup padat. Iya. Alhamdulillah kalau Bu Nanda sehat. Gimana Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu untuk Bu Nanda ini? Jadi Bu, sebetulnya saya juga sedang ingin bercerita atau sharing dengan Ibu terkait dengan permasalahan yang ada di kelas saya, Bu. Seperti itu. Iya. Di kelas Bu Nanda, apakah pembelajaran siswa-siswinya berjalan dengan lancar, Bu Nanda? Atau mungkin ada permasalahan yang dihadapi? Baik, untuk pembelajaran sendiri sebenarnya sudah berjalan dengan lancar, Bu, alhamdulillah. Tetapi akhir-akhir ini tuh saya sedang memikirkan bagaimana kira-kira saya itu bisa lebih meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola pembelajaran di kelas saya, Bu. Iya. Kira-kira apa yang ingin Bu Nanda lakukan? Iya, jadi apa yang saya sampaikan tadi itu ada latar belakangnya, Bu. Jadi di kelas saya ini ada siswa yang suka ngomong sendiri atau ramai sendiri ketika saya sedang menyampaikan materi atau ketika pembelajaran di kelas itu sedang berlangsung. Nah, di sini saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, Bu, dan menyenangkan bagi siswa saya. Oh, ya. Begitu ya Bu Nanda ya. Jadi di dalam kelasnya Bu Nanda masih ada siswa yang belum sepenuhnya bisa mengikuti dan fokus dalam pembelajaran. Sekali, Bu. Nah, mungkin ada hal yang menyebabkan sehingga siswa tersebut itu tidak bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran, Bu Nanda? Iya, Bu. Jadi setelah hal tersebut terjadi, saya akhirnya mencoba untuk melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Saya mencari tahu, Bu, kira-kira apa penyebab siswa tersebut melakukan hal tersebut, yaitu ngobrol sendiri di kelas atau ramai saat pembelajaran. Saya menebak-nebak awalnya, Bu, apakah siswa tersebut tidak suka dengan materi pembelajarannya, atau tidak suka dengan mata pelajarannya, atau karena bosan, atau karena mencari perhatian. Nah, dari hasil pengamatan saya tadi, Bu, ternyata hal tersebut disebabkan oleh siswa yang tidak suka dengan materi yang saya sampaikan, Bu. Seperti itu. Begitu ya Bu Nanda ya. Jadi penyebabnya adalah siswa tersebut kurang menyukai materi yang Ibu sampaikan. Kemudian dari materi-materi pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah Ibu sudah pernah mencoba mungkin untuk hal-hal atau mungkin gaya atau metode pembelajaran yang lain untuk menghadirkan fokus siswa tersebut? Ya, Bu, baik. Jadi selama itu juga saya sudah mencoba beberapa model maupun metode pembelajaran yang bervariasi di kelas saya. Tetapi sampai saat ini saya belum juga menemukan model pembelajaran yang efektif yang bisa membuat siswa saya tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik atau menyimak materi saya dengan baik, seperti itu. Ya, kira-kira dari rencana yang mau Bu Nanda lakukan, strategi apa Bu yang mungkin lebih spesifik yang bisa siswa terima untuk mengatasi hal tersebut, Bu Nanda? Oke, jadi saya sudah merencanakan, Bu, untuk melakukan strategi seperti ini. Saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik pada siswa saya tersebut. Saya juga akan mencoba menggunakan metode ataupun model ataupun media yang lebih bervariasi lagi agar siswa saya itu yang di kelas tidak bosan.
Nah, selain itu saya juga perlu memberikan penguatan positif Bu, bagi siswa saya yang tertib di kelas. Tertib bukan berarti pasif ya Bu, tetapi ada Iya, waktunya kan siswa aktif dan diam sejenak untuk mendengarkan materi seperti itu. Nah, itu nanti akan saya coba terapkan. iya. Kira-kira untuk hal tersebut, kapan rencananya Bu Nanda ingin melakukannya? Oke, rencana saya secepatnya Ibu yaitu besok. Ya, baik Bu Nanda. Jadi Bu Nanda sudah mengetahui tadi ya latar belakangnya penyebabnya, kemudian sudah melakukan pendekatan pada siswa, kemudian juga Bu Nanda sudah mau melakukan rencana untuk mengatasi dari permasalahan yang ada di dalam kelas. Nah, baik sekali itu Bu Nanda. Semoga nanti hal yang direncanakan Bu Nanda segera bisa terrealisasi di kelas, dilaksanakan, sehingga pembelajaran Bu Nanda juga segera kondusif dan siswa-siswi bisa mengikuti serta memahami materi yang Bu Nanda berikan. Amin, Bu. Terima kasih banyak saya ucapkan karena Bu Tina sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya temukan di kelas saya. Iya, sama-sama Bu Nanda. Mungkin apakah ada permasalahan lain selain permasalahan di kelas tadi Bu Nanda? Untuk permasalahannya, alhamdulillah hanya ini Bu, jadi tidak ada lagi. Alhamdulillah. Baik Bu Nanda, semoga segera terrealisasi ya Bu Nanda ya. Oke, Jadi anak-anak yang lain yang aktif, yang anaknya yang fokus segera tidak terhambat dengan siswa yang kurang fokus tadi. Ya, ini yang benar sekali. itu. Ya, semoga berjalan dengan lancar Bu Nanda. Saya tunggu ini nanti kabar baiknya. Anak-anak hasilnya, prestasinya juga lebih meningkat. Gini Bu, siap Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Nanda. Mari, semoga kita bisa sharing lagi nanti di kesempatan yang lain. Oke Bu, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Baik, kembali Bu Bu Tina, Nanda. Bu Nanda, terima kasih untuk kegiatan coaching yang sudah dipresentasikan. Baik Bu Tina, selaku coach, saya akan mengobservasi terkait dengan kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan. Tentu apa yang sudah dipraktekkan pada kegiatan coaching ini nantinya ada beberapa hal yang memang harus kita diskusikan bersama atau kita beri masukan ataupun juga hal yang memang harus kita diskusikan bersama. Nah, mungkin satu pertanyaan awal dari pasca kegiatan coaching ini, bagaimana Bu Tina perasaannya setelah melakukan praktek coaching ini tadi? Iya, terima kasih Pak Ibrahim. Setelah melakukan kegiatan coaching ini tadi dengan Bu Nanda, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya sebagai coach juga merasa senang, merasa lega karena sudah bisa membantu menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Nanda hadapi di kelas. Gitu. Dan saya juga bisa menggali kemampuan saya di kegiatan coaching ini, Pak. Betul. Terima kasih, baik Bu. Kemudian kalau untuk kompetensi yang tadi sempat awal kita bahas, dari ketiga kompetensi, beberapa kompetensi memang diinginkan, bahkan ketiga-tiganya pengen kalau bisa dalam kegiatan coaching ini bisa dimunculkan. Kira-kira setelah melakukan praktek coaching ini Bu, kompetensi apa yang kelihatan sekali menurut Bu Tina ini sudah mulai terlihat atau bahkan meningkat dari sebelumnya? Iya, dalam kegiatan coaching kali ini, alhamdulillah saya sudah bisa melaksanakan sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya, bahwa dalam kegiatan tersebut itu memulai dari tujuannya dulu, tujuan kita melakukan coaching, kemudian
mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh koci, kemudian rencana tindak lanjut untuk permasalahan tersebut. Kompetensinya saya tadi sudah bisa mendengarkan dengan seksama, bisa menghadirkan kesadaran saya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada koci untuk menggali kemampuan dari koci sendiri sehingga koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Tina. Nggih. Jadi menurut Bu Tina kompetensi yang sudah tercapai atau bahkan juga meningkat dari sebelumnya itu tadi bisa mengarahkan koci untuk bisa menemukan pada solusi yang ingin dimunculkan oleh koci itu sendiri. Nah, kalau saya diperkenankan saya akan menyampaikan untuk hasil observasi saya nggih Bu Tina. Jadi Terima kasih, Pak. berdasarkan observasi saya dalam kegiatan coaching yang dilaksanakan Bu Tina kepada Bu Nanda tadi, secara keseluruhan untuk 3 kompetensi yang ada dalam kegiatan coaching ini sudah tercapai dengan baik. Kalau menurut pengamatan saya sudah di angka di atas 80%, terutama dalam hal kegiatan kehadiran penuh dan juga mendengar aktif. Kehadiran penuh dan mendengar aktif ini sangat terlihat Bu Tina, di mana di awal itu memang Bu Tina sudah mendatangi koci atau Bu Nanda ini untuk menanyakan, kok kelihatannya agak beda di hari ini, itu ada masalah apa. Kemudian ditanyakan dan memang benar, koci menyampaikan bahwa ada permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, bahwa ada anak atau 2 anak yang memang gimana ini anak tersebut ini kok cenderung tidak semangat ataupun juga ramai sendiri atau asik sendiri saat kegiatan pembelajaran tersebut. Dan ditemukanlah permasalahannya. Kemudian mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ini sudah Bu Tina laksanakan dengan sangat baik, di mana tidak perlu koci ini mengulang kembali cerita yang harus disampaikan atau jawaban dari pertanyaan yang coach sudah sampaikan di sebelumnya. Jadi tidak perlu diulangi lagi. Itu sudah bentuk mendengarkan aktif yang sangat baik. Kemudian untuk pertanyaan yang berbobot, nah ini sama-sama ini membutuhkan kebiasaan atau latihan yang secara terus-menerus supaya kita tidak ada istilahnya menjudge atau tidak ada istilahnya mengarahkan secara jelas bahwa oh kamu tuh harusnya gini coach itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi cukup berbobot. Nah, hanya saja mungkin kita perlu menggali lebih dalam lagi supaya coach ini tidak langsung serta-merta sampai pada titik tujuan akhir mengetahui solusinya. Tapi sudah sangat bagus Bu, dari pertanyaan berbobotnya tadi sudah sangat bagus sampai menanyakan kapan pelaksanaannya, eksekusinya, kemudian juga apakah sudah sempat berkoordinasi. Nah, jadi langsung menegur siswanya atau langsung komunikasi dengan siswanya. Nah, itu sudah termasuk dalam kegiatan pertanyaan yang menurut saya ini adalah pertanyaan pancingan dengan berbobot itu tadi ya. Nah, itu untuk penilaian saya Bu Tina terkait dengan kegiatan coaching, dan harapannya memang ketiga kompetensi ini bisa kita maksimalkan dengan kegiatan latihan-latihan lagi, kemudian juga pembiasaan kita, dan yang pasti mungkin bisa kita buat kegiatan coaching ini dengan sesantai mungkin, dengan bahasa yang mungkin kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bu Tina, Bu Nanda. Setelah saya beri observasi Bu Tina, kira-kira perasaannya Bu Tina seperti apa? Monggo. Iya, rasanya tambah lega ini Pak. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak ini pada Pak Ibrahim atas bantuan pengamatannya dalam kegiatan coaching saya kali ini. Kemudian saran dan masukan yang Pak Ibrahim berikan nanti sifatnya adalah untuk membantu saya ke depannya agar saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta yang sebenarnya gitu Pak. Terima kasih atas bantuannya sekali lagi Pak Ibrahim. Sami-sami. Untuk pertanyaan terakhir Bu Tina, apa yang mungkin sudah terbayang
untuk kegiatan selanjutnya atau mungkin performa untuk meningkatkan performa di coaching berikutnya? Mungkin apa yang sudah terbayangkan dari Bu Tina? Apa yang perlu mungkin ditingkatkan? Iya, yang pasti harus banyak latihan lagi, Pak. Jadi nanti mencoba melakukan coaching lagi, tidak hanya dengan rekan sejawat ya. Jadi mungkin nanti bisa dengan mungkin di kegiatan yang lain, di kegiatan lingkungan di rumah, dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kita banyak latihan. Kemudian juga terutama tentang menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini memang harus lebih banyak-banyak latihan lagi, dan mungkin pertanyaan-pertanyaannya yang lebih bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya gitu, Pak. Baik Bu Tina, mudah-mudahan nanti di kegiatan berikutnya, di tampilan coaching ataupun juga pembiasaan coaching berikutnya, ini semua bisa kita tingkatkan dan juga jauh lebih baik tentunya. Baik, terima kasih Bu Tina selaku coach dan juga Bu Nanda selaku coach untuk kegiatan ini. Terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan semoga diberikan kelancaran, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengajar praktek dan juga fasilitator. Demikianlah untuk presentasi kami dalam kegiatan demonstrasi kontekstual. Semoga nantinya kegiatan ini bisa bermanfaat untuk para calon guru penggerak atau bahkan guru penggerak, rekan-rekan guru penggerak lainnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.